Salam sepak bola. Ya, aku baru kelar nonton 2 match. Yang pertama ada Leipzig Liverpool. Oke, ya kita ke situ dulu lah. Leipzig ketemu Liverpool. Ya, banyak yang prediksi kan kalau misalkan Liverpool nih di match ini akan kesulitan dan mereka nggak menang. Dan banyak orang juga menjagokan Leipzig menang. Oke, Leipzig main formasi 3-5-2 dengan mengandalkan Olmo dengan Kuku di depan, yaitu istilahnya false nine lah istilah. Karena kan si Leipzig ini terutama Nagelsmann biasanya jarang banget selepas Werner pergi pindah, mereka jarang pakai striker murni, dan di sini terlihat bagaimana dia ingin memanfaatkan beberapa pemain false nine ya, terutama dari sisi sayap untuk masuk ke dalam dan bergantian menjadi penyerang. Nah, cuman di sini Klopp ini kan sama-sama tipikal Jerman ya. Jerman ini kan udah biasa juga main false nine, jadi benar-benar kebaca banget. Jadi ketika para pemain Leipzig ini masuk ke 3/4 kotak penalti, sebelum kotak penalti lah secara gampangnya, langsung dipatahkan beberapa umpannya. Terutama di sini penampilan Hendo dengan Kabak ini agak mendingan ya. Kan kemarin kan Kabak di kata-katain tuh, wah ini orang jelek banget, segala macam. Cuman kan gue bilang, ya lu nggak bisa menilai pemain berumur 20 tahun dengan satu match kan. Dan di sini terlihat penampilan dia mendingan dibanding sebelumnya, karena ya terbukti beberapa umpan dari pemain Leipzig pun berhasil dimentahkan ya, walaupun dari segi opernya orang masih belum bagus, cuman dari sisi defensifnya udah agak mendingan, terutama dari permainan bola-bola bawahnya ya. Bola-bola bawahnya nih dia mendingan walaupun headingnya masih berantakan. Nah, untuk Hendo ya kita nggak usah bahas itu, karena ini orang kan juga bukan defender murni, jadi lu nggak bisa mengharapkan pemain ini akan tampil 100% untuk menggantikan Van Dijk, itu jauh banget. Nah, cuman di sini di ini tengah, terutama Thiago ya, Thiago, Curtis, dan Wijnaldum, yang diharapkan di sini adalah Thiago sebagai pembantu serangan. Jadi gue nggak tahu kenapa dia lagi ngedrop ya istilahnya, lagi jelek banget di sini, sampai akhirnya dia diganti oleh si siapa namanya, Oxlade, karena ya Klopp juga melihat nih pemain gak maksimal banget, karena ya lu percuma lu umpan-umpannya dia benar-benar lagi akurasinya menurun lah istilahnya. Dan 2 gol Liverpool pun ini murni dari kesalahan pemain Leipzig, bukan dari set play yang bagus. Dari sini terlihat bagaimana buruknya lini tengah Liverpool, sehingga pemain depannya lu nggak bisa cetak gol dari hasil set play yang dilatih itu. Jadi benar-benar murni mengandalkan kesalahan pemain Leipzig, yang di pertandingan ini para pemain itu tampil di bawah form mereka. Ya istilahnya untuk Liverpool di sini dari sisi pertahanan udah agak mendingan lah, naik dari ketiban mereka kalah lawan Leicester itu. Cuman dari sisi tengahnya ini sekarang yang lagi masalah, yang dari sebelum-sebelumnya itu masalah di lini belakang. Nah sekarang pindah ke lini tengah, lini tengahnya nggak jalan sama sekali. Ya lu beruntung lah masih bisa cetak 2 gol hasil kesalahan pemain Leipzig. Cuman kalau misalkan di leg kedua Leipzig nanti mampu membenahi pemain depannya dan pemain tengah Liverpool masih berantakan, ya hasil mungkin akan berbeda. Oke? Lalu yang selanjutnya kita ke Barca lawan PSG. Nah ini menarik. Barca main 4-3-3 dengan duet Pique dengan Lenglet di center back, lalu Des dengan Alba di sayap. Di tengah ada De Jong, Busquets sama Pedri. Di depan Dembele, Messi dengan Griezmann. Nah, kalau dilihat secara statistik ini full tim berbanding dengan PSG. PSG nggak ada Neymar, nggak ada Di Maria. Mau nggak mau Pochettino ngubah tipikal bermainnya lah, jadi 4-3-3 dengan mengandalkan Mbappe di sayap kanan, Moisekin di sayap kiri, lalu di tengahnya Icardi dengan ditopang di belakang oleh Verratti dengan dua penjegal, yaitu ada Paredes dengan Gueye ya. Di sini PSG ya, kita nggak mau bahas PSG dulu, kita ke Barca dulu deh. Barca ini mainnya ya, secara kualitas banyak pemain Barca ini yang udah menurun ya dari segi pemain tuanya, sedangkan pemain mudanya belum siap. Dan di sini terbukti
selepas dari gol penalti yang dicetak Messi, ya itu gue lihat sih ya lu sentuhan dikit jatuh, ya mungkin kalau misalkan dilihat dari kacamata wasit itu kan penalti ya, cuman kalau misalkan dilihat dari TV, di layar TV itu gue nggak melihat itu penalti ya, karena kan hanya sedikit banget sentuhan dan jatuhnya De Jong itu luar biasa. Nah, selepas dari gol 1-0 itu, Barca istilahnya mereka mau mencoba mengepung pertahanan PSG, namun umpannya jelek banget. De Jong umpannya nggak sampai, ya Pedri juga nggak maksimal, sampai Pedri itu diganti sama Trincao terus. Lalu di sini Mbappe lagi on fire dan terbukti Des diobok-obok. Ya, Des ini masih benar-benar masih muda, 19 tahun, dan dia nggak berkutik sama sekali kita mau Mbappe, dan terbukti Mbappe sekali lagi memperlihatkan bagaimana skillnya, dan pemain ini layak dihargai mahal. Ya lo lihat sendiri lah bagaimana jomplangnya perbedaan antara Mbappe dengan Des, dan terlihat dari gol kedua ya, gol ketiga lah istilahnya, yang si Mbappe memanfaatkan bola mutar ketiga lah tuh, istilahnya Des nggak berfungsi juga. Di gol pertama dia juga nggak bisa ngapa-ngapain ketika Mbappe melewati 2-3 pemain, dia pun nggak berkutik. Nah di gol kedua Moise Kean memanfaatkan sisi set piece, long lead salah cover, Alba cover yang belakang, terbukti satu pemain lepas, Kean lah masuk dan bisa cetak gol. Dan di menit terakhir kena counter juga di sini. Nah kalau ini benar-benar murni dari benar-benar salah pertahanannya Barcelona. Di sini koordinasinya buruk banget, dimana Pique yang diharapkan menjadi senior dalam memberikan komando, nyatanya dia juga nggak bisa ngapa-ngapain juga, bingung juga, karena di sini pemain PSG ini lebih mengandalkan kecepatan ya, terutama dari Mbappe ini lagi cepet banget mainnya, sampai dimasukkan Drexler lebih cepat lagi tuh, dia ngandelin Verratti, jadi main tanpa playmaker kan, jadi istilahnya lalu mengandalkan trupas ke depan, dan terbukti bisa cetak gol tambahan dari hasil counter loh. Ya secara overall penampilan Barca di sini buruk banget ya, gue nggak melihat tim ini akan bisa lolos ya, karena lu susah banget mengejar agregat 4 gol di tandang, apalagi mainnya di Paris nanti. Jadi peluang Barca untuk lolos ya gue bilang udah tertutup banget ya. Lu dari secara kualitas cetak gol aja lu nggak bisa cetak gol di sini ya, seperti yang gue udah bilang sebelumnya, Barca bisa buat peluang tapi mereka nggak bisa buat gol, dan di sini terbukti mereka bisa buat peluang ya, cuman setengah peluang juga, karena sekali para main Barca pegang bola langsung di press oleh para pemain PSG, dan pemain Barca untuk musim ini kan benar-benar bukan levelnya ya. Jadi gue nggak heran kalau misalkan tim ini cukup kesulitan juga untuk bisa kuasain bola ya, bukan berdasarkan statistik. Jadi kalau misalkan lo nonton, lo akan terlihat sendiri bagaimana pemain Barca di match ini kesulitan untuk pegang bola. Oke, sekian dulu.